14 ini kita tinggalkan, memasuki 2015, kehidupan kita lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih damai. Karena kalau hari ini dengan di 2015 nanti sama saja, ini namanya kalau dalam bahasa Inggris tekor. Artinya tidak ada perubahan yang lebih baik. Jadi kita berusaha bersama-sama untuk merubah diri kita sekuat tenaga dengan segala kemampuan. Karena ada kemauan, tentu ada dukungan dan ada jalan untuk itu. Yang paling menjadi masalah adalah tidak adanya kemauan seseorang untuk merubah dirinya menjadi lebih baik. Di tahun ini, di 31 Desember 2014, yang sesaat lagi akan kita tinggalkan, tidak perlu kita pesta menghabiskan uang ratusan ribu, apalagi sampai jutaan, ya, membakar-bakar mercun, jalanan rame dan dihiasi dengan maksiat. Artinya apa? Pacar-pacaran, bonceng-boncengan, nanti singgahnya ke hotel. Nah, ini tentu akan menimbulkan masalah. Nah, masalah ini tentu menjadi masalah kita bersama. Masalah anak bangsa adalah masalah kita semua. Saudaraku, para pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini masih bersama Simponi 103,4 FM. Telah hadir ke studio saudara kita dari Gapatar, Gerakan Pajar Nusantara, DPD Sumatera Utara. Telah hadir Ketua DPK Kota Medan, Ketua Gapatar DPK Kota Medan, Dewan Pimpinan Kota Medan, ya, yaitu Anton Ramadhanu ST, didampingi oleh Robi Heldi ST. Ini dua-dua ST, ya kan? Susu telur. Kita nggak ST, Om Cip, ya? Iya, kami dua nggak SD. Ini Bung Robi Heldi ST ini adalah Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kepengurusan DPD Sumatera Utara. Iya, kepengurusan, ini ngurusi semuanya, ya. Ngurusnya ini banyak urusannya nih. Ini untuk membidangi keanggotaan, mengurusi, ya, DPD Sumut. Ini yang diurusi ratusan orang ini. Kalau pada minta makan siang, tekor. Iya kan? Ini resikonya besar ini. Seharusnya pemerintah memberi subsidi kepada Gapatar, saudara kita, ya kan? Iya, kepada Gapatar, langsung kepada Bung Robi Heldi. Iya. Jadi ini hari kita akan memperbincangkan, ya, langsung sajalah kepada Anton Ramadhanu untuk dipersilakan temanya apa perbincangan kita yang memperkenalkan diri dan menjadi tema saat ini. Silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Gandhi, ya, selaku reporter, ya. Nah, baik, di sini saya perkenalkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya, yaitu Anton Ramadhanu. Untuk di organisasi, saya selaku Ketua DPK Medan, Gapatar Medan, ya, Dewan Pimpinan Kota Medan. Jadi untuk program, untuk pun tema pada siang hari ini yaitu tentang program ketahanan dan kemandirian pangan. Jadi sedikit kami sampaikan bahwa bahan pangan pokok adalah komoditas yang menjadi penggerak primer dari suatu bangsa. Tatkala cukup, ia dapat membuat bangsa menjadi kuat. Namun tatkala kurang, maka ia dapat membuat bangsa itu menjadi lemah.
Jadi pangan adalah kebutuhan dasar setiap kehidupan manusia. Berkelangsungan hidup masa lalu, masa kini, dan masa depan sangat ditentukan oleh komponen ini. Jadi ketahanan suatu bangsa, ketahanan pangan khususnya Indonesia ke depan akan semakin menghadapi banyak tantangan berat. Gitu. Ya, kita melihat salah satunya ya yang pertama meliputi laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi dan dengan jumlah penduduk yang besar. Kemudian ketergantungan konsumsi beras dalam pola konsumsi pangan yang masih tinggi. Konversi lahan pertanian yang masih tinggi dan tidak terkendali. Kemudian infrastruktur pertanian masih kurang memadai. Kemudian kurang berminatnya generasi bangsa untuk bertani. Dan yang terakhir membanjirnya produk pangan impor. Nah, jadi hal inilah yang kami rasa kami perlu selaku organisasi Gerakan Fajar Nusantara untuk membuat satu program yang mana program itu adalah dinamakan program ketahanan dan kemandirian pangan. Saya rasa demikian Pak Gandhi sebagai mukadimah dan perkenalan kita gitu. Ya, terima kasih pada Bung Anton Ramadhano. Ya, kita langsung saja pada Bung Robi Herdi ST. Nah, ini kan tentu hal yang sangat penting. Mungkin bisa jelaskan apa yang melatar belakangi program KKP di organisasi Gavatar ini, bisa jelaskan atau Ramadhan yang menjelaskan? Bisa dijelaskan oleh Robi ya, yang melatar belakangi program KKP ini. Tadi KKP ini apa namanya? Ketahanan Kementerian Pangan. Ketahanan Kementerian Pangan, ya kan? Artinya kita harus memiliki stok pangan yang cukup. Yang kita semakin modern, semakin hari, semakin lama merdeka, kok malah makanannya ekspor, impor dari luar negeri. Sebentar lagi ubi pun kita impor dari luar negeri. Nah, ini ada apa di sini kan? Nah, ini harus memang menjadi pemikiran oleh kita. Nah, Gavatar telah membuat hal ini. Nah, kita bertanya, apa maksud Gavatar? Yang bahasa kerennya, apa yang melatar belakangi program kemandirian ketahanan pangan ini dibuat, ya? Nah, kita harus memang dalam hal ini bersikap tegas dan bijak. Jangan rakyat disuruh makan ubi. Rakyatnya, pejabatnya enak-enak makan di restoran. Ini kan gitu, Magadong itu kan program dari Gubernur Sumatera Utara, Magadong. Rakyatnya yang Magadong. Kalau pejabatnya masih ke restoran juga sama saja. Artinya bermewah-mewah gitu, makannya yang bergizi, yang mantep, ya. Ini bisa dijelaskan oleh Bung Robi Helbi. Silakan, Bung Robi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang kami banggakan para pendengar radio Simfoni 103,4 FM yang senantiasa untuk mendengarkan diskusi publik dalam hal tema yaitu ketahanan dan kemandirian pangan. Saya selaku Ketua Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kepengurusan di Gerakan Fajar Nusantara DPD Sumatera Utara, di mana pembahasan kita pada siang hari ini dari Gerakan Fajar Nusantara adalah untuk membahas bagaimana bentuk ketahanan dan kemandirian pangan yang sama-sama kita pahami di dalam bentuk kehidupan yang menjadi kebutuhan dasar setiap manusia. Secara bentuk program ketahanan kemandirian pangan ataupun KKP sesuai dengan visi kami di Gerakan Fajar Nusantara, bahwasanya di Gerakan Fajar Nusantara itu mempunyai visi terwujudnya tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara
yang damai sejahtera. Nah, artinya dari gerakan Fajar Nusantara ini mengambil satu langkah yang menjadi prinsip terhadap permasalahan ataupun gejolak pada bangsa ini yang kita pahami ke depannya terkait tentang kondisi situasi pangan kita. Nah, apabila kita melihat kondisi pangan yang ada di Indonesia ini sudah sangat memprihatinkan. Artinya populasi pertumbuhan jiwa di Indonesia ini semakin meningkat, sedangkan stok ataupun logistik pangan baik di provinsi-provinsi, artinya secara keseluruhan di Indonesia ini sudah mulai mengalami minim dia stoknya berganti. Jadi hal inilah yang harus kita waspadai di gerakan Fajar Nusantara. Nah, sekarang ini kami di gerakan Fajar Nusantara dalam menyikapi tentang program ketahanan dan kemandirian pangan, ada beberapa program yang kami rasa, yang kami anggap bahwa inilah menjadi cikal bakal mindset terhadap manusia yang ada di Indonesia ini. Artinya di gerakan Fajar Nusantara ada beberapa program, yaitu yang pertama, kami mengkonsumsi gerakan 100% pangan lokal. Artinya kami ada 3 gerakan. Yang pertama itu gerakan 100% pangan lokal. Iya, gerakan 100% pangan lokal. Pangan lokal. Ini bisa dijelaskan maksudnya apa nih? Pangan lokal maksudnya? Ya, artinya konsumsi sehari-hari yang kami konsumsi, Bang Gadi. Iya. Ini dari lokal. Ya, gerakan gitu ya. 100% pangan lokal ini kita konsumsi dari umbi-umbian, jagung. Jadi hal inilah yang mengkikis terhadap bagaimana kita dapat menjaga ketahanan pangan kita. Jadi kita mulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu, Bang Gandhi. Iya. Seperti itu. Nah, selanjutnya. Dan yang kedua kami ada namanya gerakan sehari. Oh, gerakan sehari. Sekali makan nasi. Oh, one day, hari one rice. Dari di dalam satu hari ini, seluruh warga gerakan Fajar Nusantara, baik di dalam kepengurusan dan dalam keanggotaan, ini mewajibkan bahwasanya kami memakan sepiring nasi dalam satu hari. Ya, misalnya siang aja. Misalnya siang saja gitu. Ya, sama-sama saya. Jadi Gavatar belum ini program ya. Saya satu hari satu makan nasi aja. Iya. Pagi sampai sekarang insya Allah belum makan ya. Gak ada duit. Iya, itu lain yang masalahnya ya. Jadi dalam hal bentuk one day one rice ini artinya kami bertujuan untuk membudayakan konsumsi pangan sehat Nusantara non beras. Dalam upaya bahwa sumber pangan non beras itu sangat bervariatif di negeri ini. Artinya pengganti non beras itu banyak mengganti. Itu yang kedua. Baru yang ketiga adalah gerakan rumah pangan mandiri atau yang kami singkat RPM. Jadi setiap pengurus dan anggota di gerakan Fajar Nusantara bukan hanya di Sumatera Utara, tetapi di tingkat seluruh Nusantara ini mempunyai rumah pangan mandiri. Apa yang dikatakan rumah pangan mandiri tersebut? Bahwasanya setiap rumah itu harus mempunyai 50 polybag. Apa cerita? 50 polybag. Artinya di situ kita akan menanam tanaman-tanaman yang hortikultura. Jadi dari hal itulah di dalam gerakan Fajar Nusantara itu ingin membangun ketahanan dan kemandirian pangan, walaupun kami mengawali dengan langkah-langkah yang kecil mengganti. Jadi kami kira itu mengganti. Di dalam hal melatar belakangi bahwasanya Gavatar ini mempunyai program ketahanan dan kemandirian pangan. Ya, terima kasih pada dua narasumber kita, para pendengar dan sahabat Simponi 7363153 dapat dipergunakan untuk Anda yang ingin informasi lebih lanjut ini tentang program-program. Ada 3 program andalan tadi ya. Pertama apa tadi? 100% pangan lokal. Robi, 100% Pangan lokal. pangan lokal. Yang kedua
sekali gerakan sekali makan nasi sehari. Dalam sehari cuman sekali makan nasi. Iya, bukan setahun ya. Yang ketiga, Rumah pangan mandiri. ya rumah pangan mandiri. Tadi udah jelaskan kan, rumah pangan mandiri. Nah, ini bisa untuk lebih jelasnya kan 736 3153. Nah, ini perlu terutama yang membot-membot ya kan. Sudah itu yang ini kena gejala kencing manis, diabetes. Ini programnya bagus sekali. Ya. Ini program-program kesehatan, tetapi ya makannya nggak makan nasi sehari. Artinya ini kan penghematan dalam segala bidang. Nanti makan baksonya 9 kali sama aja ya kan. Kan gitu. Ya, 736 3153 para pendengar kami. Sahabat-sahabat Gavatar dimanapun Anda berada, Om Cipto mungkin bisa di ini kan dicoba 736 3153. Biar aku aja yang nyoba. Dan untuk itu kita lanjut lagi pada Anton Ramadhanu. Om Jamil mungkin nggak denger ya. Jamil kerja, Min. Oh ya, kerja dia. Mungkin dia akan menelpon kalau memang waktu hari ini kegiatannya lagi luang ya. Juga untuk Bung Fendi ya, mudah-mudahan sehat di sana. Ini mungkin nggak dengar juga ya, sibuk juga ini ngurusi usahanya. Jadi yang selanjutnya perlu juga kita mendengarkan pelaksanaan apa saja yang sudah dilakukan oleh Gavatar sebagai implementasi program KKP ini. Jadi ini memang perlu implementasi program, kalau nggak dijalankan juga gawat ini ya kan. Sama juga dengan program-program pemerintah atau mungkin melaksanakannya. Kalau Gavatar nggak ada anggarannya nyediain sendiri. Nah kalau program pemerintah ada anggarannya yang biayai rakyat. Ini bedanya. Nah, sehingga banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Kalau Gavatar mau gimana mau menyimpangkan orang memang duitnya sendiri. Jadi mungkin Bung Anton Ramadhanu bisa menjelaskan ini.